podcast Maran, jatuh cinta pada dunia pendidikan dan parenting. Bersama saya, Romi Muhammad Ramdhani. Bahasan kali ini temanya, objektifkah nilai kuliah? Sebuah tema usulan dari mahasiswa ataupun yang pernah menjadi mahasiswa saya, pendengar podcast Maran, memiliki keresahan mengenai objektivitas kuliah. Baik, kita bahas ya. Pertama, sebagai prolog, pendengar podcast Maran yang baru mendengar saya, mengapa saya bisa ataupun berani membahas tema mengenai pendidikan ataupun parenting, terutama pendidikan dan terkait nilai kuliah. Saya memiliki pengalaman menjadi dosen sejak tahun 2012 di beberapa kampus, Widyatama, ITENAS, TELU, STIA Bagasasi, lalu Unjani. Dari beberapa kampus yang saya pernah mengajar, memiliki pengalaman mengajar, saya punya gambaran mengenai objektivitas dari nilai kuliah. Yang pertama, ketika mahasiswa mendengar bahasan ini, untuk mengetahui seberapa objektif nilai kuliah di kampus Anda, pahami mengenai pedoman nilai akhir. Mengapa saya katakan di kampus Anda? Karena kebijakan setiap kampus bisa jadi berbeda. Contoh, di kampus STIA Bagasasi, range nilainya ada A, B, C, D, E, yang dimana A-nya itu 80 sampai dengan 100 nilai akhirnya di sebuah mata kuliah. Ya, misal nih ya, nanti bisa jadi ketika nanti Anda mendengar di kampus yang saya sebut berbeda, ya sangat bisa, karena ini kan tergantung kebijakan dari pihak kampus. Tapi untuk contoh saja, di kampus yang lain, misalnya di Unjani, ternyata berbeda. Nilainya itu bukan A, B, C, D, E, tapi ada A+, misalnya A, B, dan selanjutnya. Oh iya, di tiap kampus, fakultas atau prodinya berbeda, kebijakannya bisa berbeda lagi ya. Jadi benar-benar betul-betul kalian pahami di program studi Anda kebijakannya seperti apa, itu dicari tahu. Ya. Jadi yang pertama, saya ulangi, untuk mengetahui objektivitas sebuah atau objektivitas nilai kuliah, ketahui pertama pedoman nilai akhirnya. Yang kedua, komponen nilai akhir itu Anda cari tahu itu terdiri dari nilai apa saja. Biasanya diinformasikan oleh kampus atau oleh dosen di awal perkuliahan. Nilai akhir pada umumnya terdiri dari nilai kehadiran, UTS, UAS, kemudian tugas. Masing-masing memiliki porsi ataupun prosentasenya, sehingga nanti dapat 100% nilai akhir yang diterjemahkan menjadi huruf tadi. Misal, kehadiran 10%, UTS 25%, UAS-nya 35%, dan tugas 30%. Ya, 10, 25, 35, 30 jadikan total 100 betul ya. Nah, nanti dari masing-masing nanti misal UTS-nya berapa, 80 ya dikali 25%, UAS-nya berapa, 90 dikali 35%, tugasnya berapa, 70 ya dikali 30%. Kehadiran berapa, 12 dari 14 kali pertemuan ya dikali 10%, sehingga nanti dapat nilai akhir. Ya, sehingga dapat nilai akhir. Nanti pengumuman ini biasanya ini diumumkan di akhir semester, diumumkan oleh pihak kampus. Oke, di mata kuliah ini dosen ini nih nilainya, Anda mendapatkan poin A, B, C, D, E, maksud saya hadirnya berapa, UTS berapa, UAS berapa, tugas berapa, sehingga akhirnya pantas mendapatkan ini. Nah, inilah objektivitas, ada transparansi di sini. Hati-hati juga, pertama tentang ataupun terkait dari kehadiran. Belajar
ketika saya kuliah di Parahyangan terdahulu itu ada minimal kehadiran ketika saya di S1 Fakultas Hukum, kehadiran itu 80% dari 14 kali pertemuan. Bisa tidak masuk ya. Tapi jadi ada batasnya, 1 kali atau 2 kali gitu. Bisa Anda izin ataupun misalnya alpa. Tapi kalau Anda kehadiran yang di bawah 80%, ini bisa dilarang ikut ujian. Konsekuensi atau akibatnya tentu saja tidak bisa mengikuti ujian yang akan dihadapi, apakah UTS ataupun UAS, dan ujung-ujungnya akan mempengaruhi nilai akhir. Jadi diperhatikan aturan main dari prodinya benar-benar, minimal kehadirannya bagaimana. Kemudian tentang poin tugas, berbeda dengan kehadiran yang bisa dicek ada nggak orangnya di online ataupun offline, juga dengan UTS dan UAS yang dari perhitungan pilihan ganda ataupun esai ataupun model pertanyaan atau soal yang lainnya. Pada bagian tugas, dosen memiliki kebijakan untuk memberikan nilai dari 0 sampai range 100 itu. Maka di sini akan terkait objektivitas nilai kuliah perlu diperhatikan, ada pelatihan atau bukan pelatihan mungkin ya. Anda perlu melatih mengenai personal branding Anda. Branding itu kan brand ya, adanya dari merek yang dikenal. Contohnya saya ngasih contoh. Misal ketika ada ayam crispy yang renyah, dalam pikiran orang-orang merek apa nih yang paling familiar? Sebutlah misal KFC. Nah, ini kan terkait benda, terkait barang. Bagaimana dengan orang yang menjadi personalnya, maksud personal branding? Orang ataupun mahasiswi seperti apa Anda ingin dikenal oleh orang lain, ingin dikenal oleh dosen, bentuk itu. Apakah Anda mahasiswa yang ramah, menegur dosen ketika berkenalan di awal semester, Bapak mohon bimbingannya, atau Bapak bila ada belum jelas saya izin untuk bertanya, mungkin nanti setelah kuliah berdiskusi banyak dengan Bapak. Dari sana kan dosen udah mulai aware, mukanya ini, namanya ini, punya perhatian ataupun ketertarikan lebih terhadap pengetahuan. Aktif diskusi juga di kelas misal. Dan banyak hal yang terkait dengan kepribadian Anda ini. Inilah yang menjadi bisa dapat nilai tambah di tugas. Tapi hati-hati, bukan maksud saya Anda mengada-ngada karakter dan kepribadian sehingga mendapatkan nilai tugas yang baik. Bukan itu maksud saya, karena jadinya fake dan itu bisa dirasakan kepalsuan itu. Tapi Anda dengan kesadaran, jadikan diri Anda memiliki kepribadian yang terbaik yang ingin Anda bentuk, memiliki soft skill yang baik, sehingga sampai selamanya Anda mendapatkan support dari banyak lingkungan. Karena memang Anda layak. Ya, Anda layak memiliki bisa berbeda dengan yang lainnya. Itulah personal branding, bagaimana Anda menjadi berbeda dengan orang lainnya. Dalam konteks berbeda ini menarik untuk diajak kerjasama kah atau diapresiasi kah? Ketika orang sama-sama saja gitu ya. Ketika orang-orang sama-sama saja, ya jadinya ya sudah, lihat apa adanya saja, kehadiran UTS ataupun UASnya. Dikisahkan ada kalau di pelajaran mengenai personal branding, dikisahkan bagaimana orang memakai baju merah, topi merah, garis-garis merah, semuanya merah sehingga dia menjadi berbeda dengan yang lainnya. Tapi menjadi masalah ketika seluruhnya di sekeliling dia bajunya warna merah juga. Nah, kan menjadi pembedanya kurang tentara. Tapi bagaimana Anda bisa menjadi berbeda dalam hal yang katakanlah positif. Itu dia gambaran ataupun pembahasan saya mengenai objektifkah nilai kuliah. Semoga mendapatkan sudut pandang baru, wawasan baru bagi yang request terutama bahasan ini. Bila ada pertanyaan silahkan tanyakan ataupun diskusi di bagian ataupun kolom yang sudah disediakan. Saya Romi Muhammad Ramdhani pamit. Upgrade yourself, upgrade your family.